Selamat pagi kepada Pak Adi Mursalim SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis serta seluruh rekan mahasiswa. Baik, perkenalkan saya Diana dari kelas pagi C, Prodi Manajemen, NIM 18104167448. Baik, di sini saya ingin melanjutkan jawaban ujian akhir semester yaitu analisis lingkungan bisnis. Di sini saya akan melanjutkan jawabannya yaitu mengenai faktor lingkungan politik. Langsung saja saya melanjutkan jawaban saya. Hal ini dapat dilihat dalam hukum maupun kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk menunjang perekonomian dan bisnis. Kondisi ekonomi juga penting bagi organisasi non-bisnis. Ketika ekonomi lemah, sumbangan untuk universitas negeri akan turun dan organisasi amal seperti Salvation Army akan diminta memberikan bantuan lebih besar dari pada saat yang sama ketika pendapatan mereka turun. Rumah sakit dipengaruhi ketersediaan dana dari pemerintah dan jumlah pasien berpendapatan rendah yang harus mereka rawat cuma-cuma. Selanjutnya adalah mengapa harus diperhatikan lingkungan sosial. Lingkungan sosial seorang individu diciptakan oleh orang lain, hubungan individu dengan mereka, dan hubungan individu di antara mereka. Sifat dari lingkungan sosial ini dalam suatu organisasi merupakan bersifat konflik atau rumit. Faktor-faktor dalam lingkungan ini meliputi kepemimpinan dalam organisasi, aturan dan kebijaksanaan organisasi, hubungan di antara rekan-rekan kerja, atasan dan bawahan, norma atau aturan tidak tertulis organisasi serta dari kelompok tertentu yang ada di dalam organisasi tersebut. Semua aspek dari lingkungan sosial dalam suatu organisasi mempengaruhi perilaku orang-orang di dalamnya. Kepemimpinan, keanggotaan dalam kelompok, dan penghargaan organisasi merupakan 3 faktor yang memiliki signifikan tertentu mengenai performa dan kepuasan kerja karyawan. Pandangan mengenai lingkungan sosial organisasi ini dibangun di atas konsep bahwa organisasi adalah sistem yang terbuka, yaitu sistem yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungannya, berinteraksi dengan lingkungannya. Para manajer juga perlu memperhatikan adanya perubahan sosial budaya masyarakat, khususnya pola dan tren pasar yang dituju. Manajer perlu menyesuaikan strategi bisnis, terutama pemasarannya, dengan kondisi nilai-nilai sosial, kebiasaan dan selera konsumen. Sebagai contoh, saat ini tren nilai dan selera masyarakat perkotaan adalah kembali ke alam, sehingga perusahaan perlu menyesuaikan strategi pemasarannya. Misal, dengan membuat produk yang alami tanpa bahan pengawet. Lalu yang berikutnya adalah kenapa harus memperhatikan teknologi. Teknologi harus diperhatikan. Teknologi merupakan salah satu faktor lingkungan umum yang paling dramatis atau paling cepat mengalami perubahan. Teknologi pun menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan manajer, terutama dalam hal pengembangan produk. Sebagai contoh, saat ini dinamika industri ponsel sedang berkembang pesat. Ketika kita selalu mendapat informasi adanya tawaran produk ponsel dengan berbagai fitur dan manfaat baru dalam waktu yang sangat cepat. Hal ini karena terkait dengan perkembangan teknologi yang terjadi. Dahulu kita hanya
mengenal ponsel digunakan untuk menelpon saja, namun dalam waktu beberapa tahun belakangan ini, dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, kita selalu dapat menemukan ponsel dengan tambahan fitur kamera, video kamera, atau bahkan komputer. Lalu selanjutnya adalah kenapa harus memperhatikan etika atau lingkungan. Etika atau lingkungan. Sebuah perusahaan harus memperhatikan etika bisnis dan tanggung jawab sosialnya. Etika bisnis dapat dilihat dari bagaimana perusahaan mampu bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar, menyejahterakan masyarakat sekitar, dan juga tanggung jawab kesejahteraan sosial termasuk karyawan. Perusahaan didirikan dalam sebuah lingkungan sosial. Karenanya, ia tidak hanya dilihat dalam hal keuntungan saja, juga dalam tindakan dan